Ada 5 poin, ada 5 langkah, 5 tahapan. Yang pertama, niat. Sok, silakan yang mau mencatat ini. Ya, niat umrah. Yang kedua, tawaf. Ya, melilingi Ka'bah, keliling. Yang ketiga, sholat 2 rakaat depan makam Ibrahim, ya, menghadap Ka'bah. Yang keempat, sa'i, ya, Safa Marwah. Yang kelima, tahlul. Nah, ini. Jadi bicara masalah ibadah umroh nggak lebih dari 5 poin. Urutannya sebenar itu. Saya ulang. Pertama, niat. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sholat 2 rakaat di depan makam Ibrahim menghadap Ka'bah. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, tahlul. Nuka gedep mah shopping ya. Baik. Kita mulai. Apa itu niat umroh? Bagaimana kita berniat umroh dan di mana kita berniat umroh? Apa yang mesti kita lakukan sebelum berniat? Secara umum Rasul menyatakan bahwa innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung pada niatnya. Sholatkah, saum, zakat, haji, umrah, Allah Azza wa Jalla akan menerima ibadah kita tergantung kepada niatnya. Ya, ketika dulu para sahabat hijrah meninggalkan Mekah ke Madinah, Rasulullah wanti-wanti. Siapa yang hijrahnya karena ingin harta untuk menguasainya, dia akan dapatkan itu. Siapa yang hijrahnya karena wanita ingin menikahi, dia akan dapat juga. Ya, tapi siapa yang hijrahnya man hajaru ilallah wa rasulih, hijrahnya benar-benar tulus ikhlas karena Allah dan Rasulnya, dia pun akan mendapatkan seperti apa yang diniatkannya. Tuh. Makanya niat yang benar itu niat yang ikhlas, ya, niat yang hanya mengharapkan ridha Allah. Kenapa umroh? Era datang ke umroh Ka'bah, bukan begitu. Kumpul-kumpul di masjid suka ditanya tentang Jabal Rahmah, Jabal Uhud, kita belum tahu katanya. Jangan begitu. Bukan karena dasar malu, bukan karena dasar sombong. Wah, si anu umroh. Bukan. Semata-mata lillah. Ini yang pertama. Ya. Baik, kita kepada teknis sekarang. Nah, sebelum berniat, disunahkan untuk mandi janabat. Seperti kita mandi junub. Ya. Di manakah itu niatnya? Di rumah saja. Karena kita ini langsung ke Jeddah, jadi langsung ke Mekah. Islam berangkat, Anda di rumah. Kecuali yang pesawatnya ke Madinah terlebih dahulu. Anda bisa mandi di hotel di Madinah, ya. Nah, udah gitu, pakai baju ihram. Apa baju ihram? Bagi laki-laki, jangan lebih dari 2 helai. 1 bawahan, 1 atasan. Dan tidak boleh ya mengenakan pakaian yang lain selain 2 helai kain ihram. Tidak boleh pakai celana dalam, tidak boleh pakai kaos dan sebagainya, ya. Teknis menggunakan ihram sama dengan Anda pakai sarung, itu aja. Ya. Pakai ikat pinggang boleh supaya tidak merosot, bahaya merosot. Ya, itu. Ya. Kemudian disunahkan badan Anda pakai wangi-wangian. Aisyah mukminin ya melumuri badan Nabi ketika haji wada dan wangi-wangian. Bukan kain ihramnya. Ya, nggak boleh kain ihramnya. Badannya, Pak ya. Badannya siapkan minyak wangi ya yang asli itu ya. Yang bagus ya, non alkohol, jangan ada yang alkoholnya. Sunnah itu. Nanti setelah berniat nggak boleh. Itu jadi larangan ihram. Tapi sebelum berniat disunahkan badan bapak-bapak mengenakan wangi-wangian. Sebaliknya ibu-ibu tidak dianjurkan pakai wangi-wangian. Gitu ya. Baik, setelah pakai kain ihram, apa yang kita lakukan? Kita menuju mikot. Apa mikot? Tempat berniat. Jadi niat umrah itu nggak sembarangan, harus di tempatnya. Nah, di manakah tempat berniat itu? Pada hadis muttafaqun alaih Bukhari wa Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Madinati Dzulhulaifah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau menetapkan tempat berniat bagi penduduk Madinah adalah Dzulhulaifah. Nah, ini di mana Dzulhulaifah itu kurang lebih dari kota Mekah, dari kota Madinah itu seperempat jaman itu. Ya, sekarang berdirilah masjid yang namanya Berali. Kita turun dari bis ke sana, masuk masjid, sholat rakaat, kemudian keluar naik bis. Nah, baru di bis kita berniat. Wali ahli Syam al-Juppah, bagi penduduk Syam di Juppah. Wali ahli Najd Qarnal Manajil, dari penduduk Najd di Qarnal Manajil. Wali ahli Yaman Yalamlam, bagi penduduk Yaman di Yalamlam. Indonesia tersebut dia di mana? Ya,
Ya memang dulu can ayah Indonesia. Rasul dengan wahyu Allah Azza wa Jalla sangat cerdas ya. Beliau menyatakan hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairihinna mimman aradal hajja awil umrah. Tempat-tempat tadi tidak hanya berlaku bagi mereka yang datang dari tempat-tempat yang disebutkan tadi, termasuk di tempat manapun di belahan bumi ini bagi siapa yang berniat untuk haji dan umrah. Mimman arada haj wal umrah. Jadi kita lewat mana nih? Kalau naik pesawat ke Jeddah itu kelihatan di monitor. Ya, Kornal Manazil. Nah, kurang lebih ya waktunya 20 menit sebelum mendarat kita udah sampai. Makanya niatnya di mana? Ya di atas pesawat. Begitu. Apa niatnya? Baik. Niat umrah itu mudah sekali. Hadis seorang Muslim. Labbaik Allahumma umratan. Boleh anak ikuti ya. Mudah-mudahan dicatat ke malaikat ya. Saya angkat sang DM ya. Februari nanti ya. Labbaik Allahumma umratan. Sekali lagi. Labbaik Allahumma umratan. Artinya, labbaik ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Allahumma ya Allah umratan, yakni untuk melaksanakan ibadah umrah. Habis niat, langsung talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus sampai pesawat turun, sampai tiba di bandara, naik bis ke Mekah ya, di hotel, sampai kita masuk ke Masjidil Haram. Satu hal yang penting ketika kita sudah berniat, hati-hati jangan melanggar larangan ihram. Apa saja? Hadis Al-Bazzar dan Muttafaq alaih juga An-Nasai dijelaskan. Saya simpulkan. Satu, tidak boleh mengenakan wangi-wangian lagi. Tak boleh itu. Dam. Tidak boleh menggunting kuku, jenggot, kumis, dan rambut yang lain. Dua. Yang ketiga, bagi laki-laki tidak boleh menutup kepala dan kopiah, handuk dengan ihram dan sebagainya. Ya. Bagi laki-laki juga tidak boleh memakai alas kaki yang menutup kedua mata kaki. Pakai sandal atau sandal yang ada talinya, yang penting jangan nutup kedua mata kaki. Bagi wanita tidak boleh pakai cadar dan tidak boleh pakai sarung tangan. Ya, illa ma dhara minha, dijelaskan di An-Nur. Tidak boleh berbuat rofas. Apa rofas? Perkataan atau perbuatan yang mengarah pada seksualitas, baik dan istri sendiri apalagi dengan wanita yang lain. Tidak boleh pusuk. Itu perbuatan dosa dan maksiat. Tidak boleh jidal, berbantah-bantahan. Ya, Al-Baqarah ayat 197. Ya, kemudian apa lagi? Tidak boleh nikah, tidak boleh menikahkan, meminang, apakah untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Ya, ketika kita berihram sebelum tahallul tidak boleh itu. Kecuali kalau sudah tahallul, kalau Anda ingin menikah dan akdun nikahnya di Mekah boleh, tapi selesaikan dulu umrahnya. Tidak boleh berburu, membunuh binatang, memotong pepohonan, memungut barang yang temuan, ya. Quran surah Al-Maidah 96. Kemudian tidak boleh memakai pakaian yang berjahit dan bersarung, ya. Satu poin dulu, ya, di rangkaian ibadah umrah sunnah ada 5, saya ulang. 1 apa tadi? Niat. 2, tawaf. 3, sholat 2 rakaat di depan makam Ibrahim. 4, sa'i. 5, tahlul. Baik, poin pertama sudah kita tuntaskan, ya, ini niat. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki yang luas, yang lapang, sehat walafiat, kesempatan bisa berangkat untuk menaikkan ibadah umrah maupun ibadah haji. Amin ya rabbal alamin.